Balik lagi di ini persepsi. Kali ini kita agak beda ya. Jadi nggak di ruang imaji. Posisinya gue lagi di jalan sekarang dari Jakarta mau ke Kerawang lagi. Tadi pagi gue dari Kerawang ke Jakarta karena ada urusan kantor. Nah sekarang itu lagi perjalanan balik gitu. Sekarang udah kilometer 22 Jakarta Cikampek menuju Kerawang. Kenapa gue coba bikin ini persepsi di mobil? Karena ada hal-hal yang bukan ngeganggu sih. Gue gatel aja. Gue pengen ngomong takut lupa gitu kan. Jadi udah deh gue rekam sambil nyetir ya, mudah-mudahan nggak ngeganggu ya, nggak ngeganggu posisi gue lagi nyetir hari ini, saat ini maksudnya. Lagian juga biar gue nggak ngantuk gitu kan, karena gue sendirian. Jadi kita ngebaceo aja gitu, ngebaceo. Yang pengen gue coba bahas di ini persepsi kali ini itu tentang yang lagi happening banget sih, juga sama yang gak habis-habisnya malah terkait masalah corona. Ini agak sensitif sebenarnya, cuman gue nggak mau ngebedah dari perspektif perspektif yang kebanyakan orang sering obrolin gitu ya, masalah corona ini. Gue cuman gatel pengen ngomong karena ada sesuatu hal yang kayaknya dalam perspektif gue tuh yang gak gitu juga sih gitu loh. Jadi ada cerita gini, gue disclaimer sedikit lah ya. Jadi ada cerita bahwasannya ada seseorang dinyatakan positif corona di salah satu tempat kerjanya, terus disuruh pulang karena memang dia dinyatakan positif katanya gitu. Lalu ketika dia pulang di tengah-tengah masyarakat itu biasa aja. Jadi kata informan dari informasi yang gue dapet itu, orang tersebut itu seolah-olah ya menyepelekan gitu. Sampai gue corona nih, dibikin bercandaan kayak gitulah di dalam ruang lingkup tempat tinggalnya dia gitu. Ya intinya menyehkan gitu. Apa sih menyehkan ya? Ya membuat bercandaan dianggap biasa aja dan enggak ini gitu, enggak sebutnya enggak peduli gitu terhadap lingkungan sekitar. Satu sisi sebenarnya biasa aja sih, bener-bener nggak salah gitu, kayak gitu tuh nggak salah gitu. Intinya gini sih, buat gua pribadi, lu semua mau percaya mau enggak terkait masalah corona ini, baik itu Omikron, Delta, mau Delta Silicon kayak kawasan di Cikarang gitu, gue sih nggak peduli gitu terkait itu. Kalau lu nanya posisi gue tuh ada dua sebenarnya. Posisi gue tuh di dua perspektif gitu maksudnya. Satu sisi gue percaya bahwasannya corona ini ada dari dulu, dari corona ini muncul, isu corona ini muncul, gue menyatakan adalah gue percaya corona ini gitu. Bahwa corona ini ada gitu ya. Gue tidak memungkiri bahwasannya ada di luar sana yang nggak percaya segala macam, ini mah bikinan segala macam. Terlepas dari itu nanti gue bahas juga. Tapi gue adalah posisi bahwasannya corona ini secara penyakit ada. Gue percaya itu. Tapi gue juga kontra terhadap pemerintah dari sisi pengambilan keputusan. Gue sering gitu membahas masalah ini, tapi gue nggak lari ke arah sana ya. Gue balik kepada hal-hal yang memang gue pengen ocehkan aja gitu. Nah,
Jadi kalau lu nanya posisi gua, itu ya itu tadi. Satu sisi gua percaya penyakitnya, di satu sisi gua nggak percaya terhadap pengambilan keputusan pada situasi-situasi corona ini. Dari kebijakan-kebijakan yang muncul di corona, di pandemi ini, menurut gua itu yang perlu dikritisi, itu yang perlu dibedah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu disclaimer-nya ya. Jadi standar obrolan kita itu itulah. Balik lagi kepada hal yang tadi. Gua nggak masalah lu semua mau percaya mau enggak terkait masalah corona. Is okay, itu hak gitu loh. Tapi membuat bercandaan yang akan berdampak buruk terhadap orang lain itu keliru menurut gua. Gitu loh. Jadi gua gatalnya di situ. Ya lu boleh percaya boleh enggak, tapi ketika lu dinyatakan positif dan lu biasa-biasa aja di tengah masyarakat, sedangkan nantinya lu akan menyebarkan virus itu, penyakit itu kepada masyarakat lainnya yang berpapasan dengan lu, dengan yang ngobrol sama lu, yang berdekatan dengan lu, dan ternyata orang yang tertular dari lu itu komorbidnya, daya tahan tubuhnya atau apapun lah itu tuh dia nggak stabil dan buat dia drop, akhirnya berakibat fatal, berakibat serius terhadap kondisi badannya dia. Kan jahat ya menurut gua. Kayak gitu tuh jahat gitu. Analogi sederhananya gini deh, gua kasih contoh. Kita nggak ngebahas coronanya. Lu pilek aja, lu batuk atau pilek biasa nih gitu. Dan terus lu menganggap itu hal yang biasa, seolah-olah itu tidak jadi masalah dengan lu berbaur dan tidak memproteksi diri, sehingga apa yang lu rasakan, rasa sakit itu ya, influenza itu, flu atau batuk itu, terus orang lain tertular akibat sikap kita yang memang tidak protect gitu, tidak menjaga untuk biar tidak tertular. Dan ternyata orang yang tertular oleh kita itu impact-nya lebih serius dibandingkan kita. Kita mungkin biasa aja, tapi orang lain lebih serius misalnya. Seriusnya apa? Mungkin karena dia akibat tertular kita, dia influenza, dia flu batuk, batuknya radangnya serius, dia nggak punya duit untuk berobat, bla 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 bla, sehingga itu menjadi salah satu yang kompleks. Menurut gue itu jahat banget. Itu jahat banget. Ya, lu boleh percaya boleh enggak, tapi jangan membiarkan posisi lu itu menyebar kepada orang lain. Kita kan nggak pernah tahu kondisi kesehatan orang lain seperti apa, kondisi tubuh orang lain itu seperti apa, kita nggak pernah tahu. Nah, setidaknya ya oke, itu lu telan mentah-mentah aja dalam diri lu gitu. Ya karena apa? Karena kalau lu menganggap hal yang biasa, terus lu seolah biasa aja di tengah masyarakat yang ada, terus ternyata penyakitnya emang ada dan menularkan, ya itu jahat menurut gue. Lu udah melakukan satu kejahatan, men. Menurut gue tuh kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin orang yang berpikirnya yang namanya penyakit mah gini, apapun lah landasan lu pada gitu ya. Makanya gue bilang tadi, ya terserah, tapi berbuat baik, berlaku baik, dan mencoba untuk mencoba untuk menciptakan hal yang baik, itu juga perlu, men, gitu. Bukan cuman peduli pada diri lu sendiri. Lu kalau gitu namanya lu egois gitu. Lu nggak mementingkan orang lain, kondisi orang lain, seolah-olah itu menjadi bercandaan, seolah itu menjadi kenikmatan bahwasannya lu dirumahkan terus nggak kerja, lu leha-leha, bukannya istirahat malah main sana sini segala macem. Yang namanya sakit ntar juga sembuh lagi.
ini mah sakit biasa atau ini mah flu biasa, ya is oke, nggak jadi masalah. Tapi setidaknya jangan menulari orang, jangan membuat orang sakit gara-gara kita. Dan kalau orang yang seperti itu disalahin, nggak mau tuh. Ya dianya aja yang daya tahan tubuhnya lemah gini-gini lah. Ya kalau lu nya nggak berkeliaran, minimal lu bawa tai nih. Badan lu tuh bawa tai. Ya jangan lu sebar di masyarakat rasa baunya itu loh. Gitu loh maksud gua. Paham ya? Nah, terlepas pro dan kontra yang muncul terkait masalah corona, semua orang punya dasar pemikiran, baik itu benar ataupun itu yang dibuat-buat gitu. Gue sih nggak peduli terkait masalah itu. Cuman yang menjadi persoalan buat gue gini, kalau gue melihatnya gini, walaupun memang itu dibuat-buat, setidaknya itu ada, itu terjadi gitu loh. Jadi yang membuat keyakinan gue tuh sederhananya gini, orang mengatakan bahwa corona ini buatan, corona ini dibuat-buat, corona ini fiktif segala macam. Sekalipun itu fiktif dan sekalipun itu dibuat-buat, nyatanya terjadi, nyatanya diridoi, nyatanya ada. Gitu loh maksud gua. Ngerti gak? Kalau belum ngerti gini deh. Karena gue percaya terhadap Tuhan gitu ya. Orang melakukan kejahatan itu terjadi. Bagi gue, cara berpikir gue adalah, perspektif gue, berarti kejahatan itu diridhoi Tuhan untuk terjadi. Salah satunya dengan corona ini, gitu, atau penyakit ini. Orang mengatakan ini adalah mainan intelijen, mainan dunia global segala macam, whatever terkait masalah itu. Tapi setidaknya ini ada, berarti diridhoi Tuhan untuk ada. Dan gue mengimani keberadaan Tuhannya itu atas satu kehendak. Karena gue percaya tidak ada yang jauh lebih hebat, tidak ada yang jauh lebih sempurna selain dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan bisa mengatakan tidak dengan rencana manusia, walaupun itu sudah matang rencananya. Tuhan bisa mengatakan untuk tidak. Tidak terjadi, ya tidak terjadi. Kenapa ini terjadi? Berarti Tuhan meridhoi ini untuk terjadi. Perspektifnya buat gua adalah, berarti gua berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan ini ada, ini terjadi? Sehingga, itu menjadi introspeksi diri buat pribadi untuk lebih yakin terhadap Tuhan, ketentuan Tuhan. Kalau gue gitu ngambilnya, sehingga gue tidak memperdebatkan corona ini ABCD, vaksin ini bla 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 segala macam. Enggak, gue ikutin kok. Gue mengikuti itu bukan karena pemerintah, no, bukan. Karena gue meyakini, gue vaksin, gue menjaga prokes segala macam. Yang gue yakini ada titah Tuhannya gitu. Ketawaduan keberadaan ini yang Tuhan ridhoi, itu yang menjadi pegangan gue tuh. Sehingga rujukannya bukan gue kepada pemerintah, tapi gue kepada Tuhan. Pertanggungjawaban gue kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan gue untuk divaksin, vaksin ini ada, vaksin ini terjadi. Terlepas bohongan ataupun tidak bohongan, itu bukan ranah kita, men. Gitu loh. Sekalipun orang jahat dan kita nggak tahu atas kejahatan orang, ya biarkan urusan dia dengan Tuhan, kan gitu sederhananya. Tapi setidaknya dalam hubungan sosial masyarakat, dalam hubungan kita bernegara, bertata negara, ada aturan main yang harus kita mainkan. Ada hak dan kewajiban di sana di dalam. Ketika kewajiban gue laksanakan, maka gue akan menagih kepada pemerintah hak gue, kan gitu sederhananya. Jangan sampai lu bisa ngebacot doang, lu bisa kritik doang, tapi hak dan kewajibannya aja lu nggak lakuin. Menurut gue itu nggak make sense. Gitu loh maksud gue. Karena jangankan pemerintah yang buruk ataupun dunia global atau apapun lah yang lu pikirin di luaran sana, yang kita anggap bener, tokoh yang kita anggap bener aja ada kebusukannya kok.
apapun itu. Maka kata guru gua, sekarang tuh udah akhir zaman. Udah patokannya itu aja, akhir zaman. Kadang-kadang yang menurut kita wow secara keilmuan, secara pribadi, ya busuk juga kok. Itulah akhir zaman. Kita dibiaskan terkait hal demikian. Antara benar dan salah, antara hitam dan putih, itu kita dibiaskan. Bisa jadi seolah-olah hitam padahal putih, tapi seolah-olah putih padahal itu hitam. Itu emang dibiaskan. Ya gua kurang sakit hati apa gitu terkait masalah pandemi ini. Gua aktif di koperasi bersama teman-teman gua. Posisi gua adalah sekretaris Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera, berikut manajer koperasi. Anggota kita itu memang baru sedikit, baru 50. Tapi ketika pandemi muncul ini, sisa cuman 10 orang men yang masih bertahan untuk berwirausaha, untuk berdagang. Karena banyak dari anggota-anggota gue yang tidak sanggup, yang tidak mampu lagi untuk survive, berusaha karena pandemi ini. Kan gue kecewa banget ya, gue sakit hati banget gitu terhadap kebijakan pemerintah tentunya. Makanya gue pun mengkritisi hal demikian. Tapi bukan berarti gue menyepelekan sampai misalkan harus mengorbankan orang lain. Ya balik lagi seperti yang gue bilang tadi, itu jahat banget gitu loh. Ya lu boleh percaya boleh enggak, itu terserah, itu hak. Tapi setidaknya lu jangan jadi penjahat, jangan jadi sama kayak yang lu nggak suka hari ini. Kadang-kadang lu nggak suka terhadap seseorang, lu nggak suka terhadap sesuatu, tapi lu melakukan sesuatu yang lu nggak suka terhadap orang lain, yang lu lakukan dengan tanpa sadar lu sendiri. Nah itu yang parah men, gitu loh ya. Nah ketika gue dapet informasi ini, di otak gue tuh gatel banget, gue pengen ngomong, pengen ngebacot gitu ya. Karena ya dengan lu mensepelekan itu tuh, aduh gila men, lu tuh udah jadi penjahat gitu. Kita nggak pernah tahu kondisi orang seperti apa sih. Sedikit banyaknya lu sudah sama, menurut gua, dalam perspektif gua, lu udah sama kayak orang-orang yang membuat kondisi dunia hari ini kacau. Ya lu nggak jauh beda gitu. Makanya seperti yang selalu gue sampaikan dalam beberapa forum, dalam beberapa diskusi, ketika lu benci terhadap Yahudi, ketika lu benci terhadap kafir, lu jangan pernah pakai cara berpikir Yahudi dan jangan pakai cara berpikir kafir gitu. Kalau lu benci terhadap sesuatu itu dan lu masih mindset cara berpikir yang pakai menggunakan mereka, ya lu sama aja. Nah yang bahaya hari ini tuh seperti itu. Bukan benderanya, bukan kemasannya, tapi ismenya. Siapa tahu tanpa lu sadarin hari ini tuh ismenya, isme hal demikian udah masuk dalam cara pikir dan cara pandang lu terhadap sesuatu. Sedikit banyaknya lu udah jadi Yahudi ataupun jadi kafir. Nauzubillah min zalik buat gua. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu isme yang kita dapat seperti apa. Bahkan opini gua, orang yang mengkontrakan, orang yang tidak sepakat corona dan orang yang sepakat akan kondisi corona, itu tuh orang yang sama. Orang yang dengan desain yang sama, dengan kesengajaan agar berbuat demikian. Sehingga informasi yang lu dapat terkait kekontraan, ketidaksetujuan dan ketidaksependapatan terhadap corona, bisa jadi itu sengaja didesain untuk demikian. Termasuk orang yang pro terhadap kondisi adanya pandemi corona ini. Itu juga by design. Jadi dua-duanya tuh by design sebenarnya. Oh tapi informasi yang ini datangnya dari ini, masa sih dia gini. Lah, kita mana ada yang tahu. Mungkin dia benar, tapi informasi yang dia dapat berdasarkan informasi lain, yang informasinya yang dia dapat itu bukan berdasarkan analisis kebenaran, berdasarkan expertnya dia.
Jadi dia tuh ngambil-ngambil dan nyomot-nyomotin doang dari informasi-informasi yang ada, sehingga seolah-olah informasi itu dari seseorang yang lu anggap benar itu, padahal itu by design gitu. Jadi kalau gue bersikapnya netral aja, udahlah, sederhana aja. Lu melakukan kehidupan seperti biasa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap orang lain untuk menjaga kesehatannya dalam kondisi apapun ya. Terkait itu, terlepas ini corona ataupun tidak ya, lu misalkan apa yang penyakit menular, apa cacar lu, jangan lu diem aja di rumah, kayak ngapain lu harus nyebar penyakit? Ya sama aja lu jahat menurut gua kalau misalkan sakit ya gua diem di rumah, udah istirahat, sehatin, baru nongkrong lagi, baru ngumpul lagi. Setidaknya gua tidak menyebar penyakit terhadap orang lain. Kalau misalnya lu kena HIV-nya, masa lu harus nyebar virus HIV-nya? Ya lu jahat berarti kalau kayak gitu cara berpikirnya. Gitu loh maksud gue. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi orang jahat. Terlepas lu percaya ataupun tidak, kayak gue nggak percaya. Dalam satu sisi gue nggak percaya. Tapi penyakitnya ada, gue percaya penyakitnya ada. Gitu. Karena memang corona ini udah dari zaman dulu ada. Cuman perkembangannya itu bermetamorfosa. Gitu loh. Mungkin dulu virus ini dianggap biasa aja oleh para peneliti, tapi dia terus bermetamorfosa sehingga menjadi ganas. Bukan hanya itu kan. Contoh sederhana, gue selalu kepikiran gini. Dulu zaman gue kecil, nyamuk itu sama nenek gue itu dengan obat nyamuk ya, yang dibakar itu itu tuh ampuh gitu loh. Si nyamuk itu bisa mati, ampuh. Nah, makin kesini perasaan kalau di rumah gue banyak nyamuk, pakai obat nyamuk bakar itu buat ngebasminya gitu ya, itu kok nggak ngaruh sama sekali gitu. Muncullah produk baru, apa itu? Lotion anti nyamuk. Ekonomi juga tuh, bisnis juga. Di branding lah, lotion anti nyamuk bisa menangkal nyamuk atau begitulah gitu ya. Nah, awal-awal mungkin ada efeknya, tapi makin kesini yang gua rasakan kalau misalkan banyak nyamuk gua pakai lotion anti nyamuk itu, ya efeknya cuman ketika itu doang. Tapi ketika kering udah beberapa jam kemudian, katakanlah 4 jam kemudian, kok nggak ngaruh gitu. Yang gua rasain nggak ngaruh, nyamuk tetap aja gigit gitu ya, tetap aja gatal, tetap aja ngegerumungin kita. Nah, itu kan berarti nyamuk itu bermetamorfosa seperti manusia. Gue sih percaya itu. Jadi di alam semesta ini makhluk hidup kan banyak ya. Tumbuhan juga makhluk hidup, hewan, manusia juga makhluk hidup. Bakteri, virus itu juga makhluk hidup kan. Itulah gue bilang Allahu Akbarnya Allah tuh sampai sedetail itu gitu, sampai kepikiran bikin virus. Ya, ini mah kalau dalam perenungan gue pribadi aja sih gitu. Nah, itu tuh bermetamorfosa gitu loh. Dia akan jauh lebih kuat lagi, seperti halnya kita manusia, dia akan bermetamorfosa juga. Nah, mungkin virus ini pun sama. Kalau yang lu dengar, ini kan udah ada dari dulu, kenapa booming sekarang? Ini kan udah ada virus ini tuh dari zaman dulu, kenapa booming sekarang? Ya mungkin dulu itu impact terhadap virus corona ini ya nggak begitu dahsyat gitu loh. Nah, karena dia bermetamorfosa terus, mungkin juga karena ada by design juga gitu ya. Karena dalam tanda kutip mungkin dibuat gitu agar virus ini lebih dahsyat efeknya sehingga berakibat fatal. Ya memang sebenarnya corona, orang yang meninggal karena corona, orang yang sakit karena corona, itu kan impact diagnosa awal. Gue sih percaya itu yang selalu gue perdebatkan sebenarnya, yang selalu gue kritisin terhadap pemerintah. Selebihnya itu kan faktor kondisi badan, faktor komorbid kita, faktor metabolisme tubuh kita. Metabolisme tubuh kita itu lagi baik, lagi bagus apa enggak, yang buat drop sehingga ngaruhlah kepada organ-organ tubuh yang lain. Ya memang gitu. Kalau gue percaya itu. Jadi nggak melulu
dicap, harus distempel itu karena corona. Gua emang nggak sepakat terkait masalah demikian. Tapi kan yang mengakibatkan kondisi tubuh tidak stabil salah satunya ya karena ada sebuah penyakit itu yang buka gerbangnya, yang membobol pertama sehingga mengakibatkan gejala yang kompleks dalam tubuh kita kan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Termasuk ya itu tadi. Jadi gue percaya setiap makhluk hidup itu bermetamorfosa jauh lebih kuat lagi, jauh lebih bervarian lagi gitu loh. Sehingga itu yang mempengaruhi kondisi-kondisi hari ini. Ya mungkin dulu dengan obat ramuan nenek moyang kita ya. Kalau nenek gue tuh kalau misalkan sakit ada tuh misalkan panas pakai ini aja gitu. Itu emang sembuh gitu loh. Nah, karena kita terbiasa dengan kemajuan teknologi modern sehingga meninggalkan teknologi kultural yang kalau bahasa gue sih ilmu buhun gitu. Kalau bahasa gue tuh selalu pakai ilmu buhun lah. Nah, itu nggak terjadi, nggak dipakai, ditinggalkan, sehingga kita terbiasa kondisi tubuh kita, badan kita terhadap perkembangan zaman kayak gitu. Nah, terlepas dari itu semua, balik lagi yang mau gua garis bawahi adalah ya cobalah jangan memframing apa yang lu pahami dari informasi-informasi yang perlu sebenarnya dikaji lagi, perlu dibahas lagi, perlu itu dibedah lagi. Ya udah, jangan main langsung sebar ke masyarakat sehingga menimbulkan kesimpang siuran informasi. Toh dalam kaidahnya kita kan sudah ditentukan, ada ahlinya masing-masing gitu loh. Ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli tasawuf, ada ahli tafsir. Itu sudah ada ahlinya masing-masing. Ada ahli kesehatan, ada ahli politik, ada ahli yang lainnya gitu loh. Nah, itu udah ada ahlinya. Bertabayun lah. Kalau gue sih selalu pakai itu sekarang, apapun tabayun lah. Jadi jangan kita menganggap diri kita benar, tapi kita melakukan kesalahan, melakukan kejahatan tanpa kita sadari. Nah, lu mau percaya ataupun mau enggak, itu hak, balik lagi. Gua pun demikian. Satu sisi gua enggak percayanya, satu sisi gua ada percayanya gitu. Compare gitu. Tapi setidaknya kita tidak menyebar penyakit terhadap orang lain, terhadap masyarakat. Karena apa? Karena kita tidak tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Mungkin ada yang sanggup seperti lu, kalau sakit ya gampang dijamin BPJS, punya duit misalkan untuk berobat. Kan orang-orang di lingkungan kita, orang-orang di sekitaran kita, di tengah-tengah masyarakat ini kan belum tentu seperti kita. Ada yang mungkin cuman sanggupnya makan doang, kalau sakit ya dia udahlah, susah kemana-mana, boroning jeung berobat gitu kan, jeung dahar ge kan ada yang kayak gitu. Nah, pahamilah seperti itu. Jadi jangan arogan gitu loh, jangan egois. Ya kalau mau sikap seperti itu ya nggak jadi masalah juga. Maka kalau kayak gitu gue anggapnya ya lu penjahat sama aja kan gitu. Ya lu jangan marah kalau gue nggak penjahat, ya emang lu penjahat gitu kategorinya. Gue bisa perdebatkan ini dan gue bisa pertanggungjawabkan ini gitu. Orang yang seperti ini orang penjahat, orang yang jahat malah gitu. Ya kalau orang jahat ya nggak ada respect gitu kan. Ya gue sih cuma menyampaikan ini unek-unek yang ada di kepala gue ketika gue dapat informasi hal demikian. Lucunya ada, tapi gemesnya ada gitu. Gemesnya tuh anjing, kata gue tuh gini amat cara berpikirnya ya gitu. Ya balik lagi, kebenaran itu bukan kita yang memutuskan ya. Kita hanya mempunyai kebenaran perspektif. Lu bisa setuju ataupun tidak,
silahkan gitu. Lu bisa setuju ataupun tidak itu silahkan. Balik lagi karena ini perspektif. Oke, see you. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, di tema selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Kalau lu suka tinggal subscribe, like, and share. Kalau nggak suka ya udah, nggak apa-apa. Itu hak. Ya, dadah, see you.